Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam pagi yang baru yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama bersyukur melalui firman Tuhan yang menyertai kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang masih hadiri kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kami awali segala sesuatunya dengan firman Tuhan yang mengajari, menuntun kami, bahkan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Efesus 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya, kuasanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan ketika datang suatu badai atau angin yang kencang, tidak sedikit banyak yang ditimbulkan oleh badai tersebut. Tidak jarang akan ada rumah yang hancur dan juga dedaunan yang bertebaran. Tetapi yang menarik, ada juga pepohonan yang bertahan dalam badai atau angin kencang tersebut. Jika kita perhatikan atau kita teliti, rupanya pohon itu yang kuat dan tidak terombang-ambing atau tidak roboh akibat angin kencang atau badai tersebut adalah pohon yang berakar sangat dalam ke tanah, sehingga kuat diterpa badai ataupun angin. Kehidupan orang percaya menurut Efesus 6 ayat 10 atau Rasul Paulus juga mengatakan bahwa sama seperti pohon tadi, hendaklah kuat dalam kekuatan di dalam Tuhan, di mana badai yang datang tidak akan merobohkanmu. Sama dengan Kolose 2 ayat 7 yang dikatakan, hendaklah engkau berakar di dalam Tuhan. Sehingga kita menyadari akan ada yang namanya badai kehidupan, angin kencang yang menghampiri hidup kita saat ini. Bahkan bisa menerbangkan, bahkan bisa menyeret kita, bahkan membuat kita roboh atau jatuh. Tetapi yang menarik, ketika ada badai ini, ada tantangan, ada persoalan atau penderitaan ini, kita diajak untuk dapat kuat di dalam Tuhan. Sehingga dari firman ini jelas bahwa kekuatan yang kita andalkan dalam diri sendiri ada batasnya, dan juga kemampuan kita tidak mungkin kuat menghadapi segala sesuatu di luar kemampuan kita. Sehingga melalui firman Tuhan ini, andalkanlah Tuhan yang menopang dan menguatkan kita menghadapi setiap persoalan, bahkan badai atau angin yang datang yang hendak merobohkan kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, dan biarlah kami bersuka cita di mana Tuhanlah sumber kekuatan kami, sehingga badai apapun boleh kami hadapi, dan biarlah kami selalu kuat di setiap badai angin yang datang dalam kehidupan kami ini, melalui firman Tuhan yang selalu mengajari, menuntun dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.